Halo teman-teman, ketemu lagi bersama saya Damar Raji, dan apa kabar? Semoga kabar kamu selalu baik dan juga selalu sehat ya. Sehat dan sehat selalu. Kembali lagi saya bakal membacakan dan juga bakal update energi untuk zodiak Leo atau zodiak yang kelima ya, dan kita ketemu dengan Leo. Halo Leo, apa kabar? Kita bakal langsung aja shuffle kartu, tidak usah terlalu lama. Yang jelas kita bakal update energi dari Leo. Kita bakal melihat ada apa saja hal-hal yang harus diketahui oleh Leo. Kira-kira Leo harus mengetahui apa yang harus dihindari dan apa yang harus dikerjakan, terus apa yang terjadi juga pada Leo, baik kemarin, sekarang, maupun mungkin ke depan nanti. Yang jelas saya mencoba untuk membantu Leo membaca situasi dan kondisinya seperti apa, dan apabila nanti ada hal-hal yang memang ternyata perlu dicarikan solusi, saya akan mencoba memberikan solusi yang tentunya bisa bermanfaat buat teman-teman Leo ya. Kita tarik Leo secara general, teman-teman. Di sini kita membuat bacaan-bacaan general, energi bisa kebolak-balik, dan video ini bersifat timeless ya. Jadi kapanpun kamu tonton itu bisa berlaku. Oke, buat teman-teman Leo silahkan aja. Tapi tidak menutup kemungkinan di luar Leo atau selain Leo juga silahkan aja bisa bisa nonton video ini. Karena siapa tahu nanti ada hubungannya dengan Leo juga, ada keterkaitannya juga dengan Leo ya. Oke, teman-teman, kita melihat Leo seperti apa. Kita keluarkan 10 kartu, 5 kartu pertama langsung saya baca, nanti dilanjut dengan 5 kartu kedua di baris bawah. Teman-teman yang juga kepengen konsultasi, silahkan aja untuk langsung telepon, langsung chat ke nomor WA yang tertera di pojok kiri atas di sini, di kolom komentar dan juga di kolom deskripsi. Kita akan lihat Leo. Update Leo untuk saat ini, karena sifat energi, sekali lagi saya selalu katakan, energi itu bisa berubah-ubah, keadaan juga bisa berubah-ubah juga gitu kan, sehingga update energi itu menjadi sangat penting bagi setiap zodiak atau bagi setiap orang gitu kan. Oke, kita akan satu lagi. Langsung saya baca aja untuk Leo. Saya melihat di sini ada energi Eight of Cups, kemudian ada Seven of Wands, ada Six of Swords, ada Seven of Swords, dan juga ada The Chariot. Nah, teman-teman Leo, saya merasakan ada getaran-getaran yang cukup kuat di sini berdasarkan beberapa kartu di sini. Saya merasakan Leo sedang mengalami satu kondisi yang cukup bisa dibilang cukup menyedihkan, cukup membuat Leo itu bersedih, membuat Leo itu harus berpikir keras gitu kan. Walaupun biasanya Leo tampak ceria, Leo orangnya itu keras gitu kan, biasanya seperti itu. Tapi di sini saya melihat bahwa Leo dalam keadaan yang cukup tidak seperti biasanya. Di sini ada energi kepergian, di mana Leo sepertinya sedang merasakan sesuatu yang membuat Leo itu sedih. Kepergian di sini bisa jadi Leo yang pergi. Ini hampir sama ya dengan Cancer, kalau nggak salah kemarin itu hampir sama seperti itu. Beberapa kartu ini keluarnya sama. Ya, tapi yang jelas energi tetap berbeda. Artinya mungkin ada kesamaan, tapi mungkin benang merahnya beda ya. Oke, Leo, saya merasakan ada ada semacam energi kepergian ya. Bisa jadi kamu ditinggalin pasangan kamu, atau bisa jadi kamu yang memang akan pergi meninggalkan pasangan kamu. Jadi energi ini bisa dibolak-balik aja. Saya melihat di sini ada Eight of Cups ya, ada 8 piala, di sini ada rembulan. Rembulan itu berarti sesuatu yang berhubungan banget dengan perasaan, sesuatu yang berhubungan banget dengan kesedihan. Leo di sini merasakan hubungan sudah tidak nyaman. Hubungan Leo ini sudah kayak yang membuat Leo itu ngerasa sia-sia, bahwa pengorbanan perjuangan yang selama ini sudah dikorbankan, sepertinya di sini terjadi kesia-siaan. Nah, saya melihat bahwa Leo di sini mengambil keputusan yang cukup berat, yaitu harus pergi ya. Tapi sekali lagi, energinya bisa kamu yang pergi atau bisa dia yang pergi. Di kartu kedua ada Seven of Wands. Di sini berarti ada satu kondisi di mana beban berat sedang kamu rasakan ya. Leo ini sedang mengalami satu beban yang cukup berat, dan di sini saya melihatnya tidak hanya masalah asmara, tapi juga ada di masalah finansial juga. Di masalah finansial sepertinya Leo juga sedang berupaya keras untuk memperbaiki finansial, tapi ditambah juga dengan situasi yang menyusul berikutnya, yaitu ada masalah dengan pasangan kamu.
Nah, teman-teman, kadang-kadang begini, ada saat dimana kita itu berarti aku, kamu juga gitu kan, dan semua orang banyak mengalami hal yang mungkin ada kesamaan gitu kan. Ibarat kata sudah jatuh tertimpa tangga, lagi ada masalah satu belum selesai, sudah menyusul masalah berikutnya. Nah, ketika terjadi masalah-masalah seperti ini, teman-teman, memang kita rasakan itu berat gitu kan, bahkan kadang-kadang bikin kita patah semangat, bikin kita patah hati, bikin kita frustasi dan sebagainya. Tetapi kalau boleh saya sharing sedikit ya teman-teman, bahwa sebenarnya ada fase-fase yang memang setiap orang itu mengalami fase tersebut. Nah, ketika seseorang berada dalam kondisi yang terpuruk banget, udah jatuh ketimpa tangga, masalah menyusul ini itu segala macam, biasanya di sini ada proses di mana seseorang itu bakalan naik kelas. Kalau boleh saya sebutkan dalam dunia spiritual adalah bahwa seseorang itu sedang mulai memasuki fase di mana dia untuk mempelajari tentang spiritual, di mana dia mempelajari tentang dunia kehidupan yang sesungguhnya, belajar tentang siapa diri aku yang sesungguhnya, dan sebagainya seperti itu. Nah, saya merasakan bahwa Leo di sini juga sedang mengalami kondisi-kondisi yang cukup berat ya, dan perlu diketahui Leo tidak usah terlalu diikuti arus itu, karena kalau diikutin ini bikin kamu semakin down and down gitu kan. Nah, di sini sebetulnya ada satu kondisi di mana alam semesta dan Tuhan sedang membuat kamu itu untuk menjadi lebih kuat. Ya, bagaimana tidak gitu kan, dengan kita ditempa, dengan kita digembleng, dengan kita dipaksa untuk mengalami satu kondisi yang tidak kita inginkan, tapi kita dipaksa untuk menghadapi kenyataan itu, ini otomatis ada pesan-pesan di balik semua itu gitu loh. Jadi ada sesuatu yang bisa kamu dapatkan. Mungkin saat ini kamu belum merasakan manfaat dari semua itu, tapi saya yakin bahwa someday itu bakal ada manfaat yang ternyata, oh iya ya, ternyata gue ngalamin ini karena Tuhan sedang membuat aku untuk lebih kuat lagi. Tuhan sedang membuat aku lebih mengerti lagi tentang kehidupan dan sebagainya. Nah, di sini saya melihat ada beban berat. Di samping itu, di Six of Swords di sini juga energi kepergiannya terasa semakin kuat banget ya. Terasa semakin kuat. Ini ada energi begini. Ada energi orang ketiga ya. Orang ketiga yang rasanya di sini saya merasakan bahwa ada seseorang yang membawa pergi pasangan kamu atau menarik perhatian pasangan kamu, sehingga di sini kamu itu kayak ngerasa kalah ya. Di kartu keempat di sini kamu ngerasa kalah, kamu ngerasa kayak ditipu, kamu ngerasa kayak dihianati dan sebagainya seperti itu. Bahkan ada semacam seseorang, orang ketiga yang sengaja merebut pasangan kamu dari pelukan kamu ya. Jadi seperti itu. Nah, di sini kamu tuh ngerasa yang kalah, kamu ngerasa kayak, aduh, gila nih gitu kan, pengorbanan gue selama ini sia-sia. So, di sini ada energi yang kemudian menjadi kurang bagus dalam kehidupan kamu. Ini energi yang harus kamu bersihkan, karena di sini energi black magic, black energy ini sepertinya membuat kamu itu kayak tidak berdaya menghadapi situasi dan kondisi ini. Tapi percayalah bahwa teman-teman, apapun yang sedang terjadi ya, sekali lagi percayalah, apapun yang sedang terjadi pasti semua ada sisi baik yang bakal kamu dapetin ya. Oke, itu 5 kartu yang bisa saya baca. Saya coba untuk membaca kartu berikutnya. Saya coba untuk melihat lebih dalam lagi apa yang sedang terjadi pada Leo, atau apa yang akan terjadi kepada Leo. Kalau memang ini resonate, ya silakan teman-teman untuk bisa mengambil hikmah dan saran-saran atau apapun yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat teman-teman, khususnya buat Leo ya. Di sini ada The Star. Oke, saya lanjut lagi ke kartu berikutnya dulu. The Star, kita lihat apalagi yang keluar. Langsung ya. Ada Two of Pentacles. Ada Page of Wands. Ada The Tower keluar ya. Oke.
Teman-teman, di sini ada the star, kemudian ada Two of Pentacles, ada Page of Wands, ada the Tower, ada the High Priestess. Nah, di sini teman-teman saya melihat bahwa the star, boleh dikatakan ada ujian yang sedang kamu hadapi ini, untuk kemudian nanti kamu akan mendapatkan sebuah kebahagiaan, kamu mendapatkan sebuah kenaikan kelas gitu kan, naik level, di mana ujian-ujian ini harus kamu lewati. Nah, ketika kartu the star keluar, berarti di sini ada harapan-harapan yang masih bisa kamu miliki, ada keberuntungan yang baik yang masih bisa kamu miliki, ada kepercayaan-kepercayaan di masa depan yang bakal lebih baik lagi. Jadi, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa ketika kita mengalami satu kondisi yang memang sekarang tidak enak, bukan berarti kedepannya itu bakalan seperti ini terus gitu loh. Ketika ini lewat, ketika ini sudah berlalu, maka di balik semua ini akan muncul satu persatu kebaikan-kebaikan yang muncul dalam kehidupan kamu dan juga dalam diri kamu sendiri. Jadi sekali lagi kartu the star ini menunjukkan bahwa adanya hal-hal baik yang muncul, keberuntungan, harapan dan sebagainya. Jadi sekali lagi kalau kartu the star ini keluar, berarti kamu sedang dipaksa untuk memperbaharui segala situasi yang mungkin selama ini dianggapnya stuck ya, monoton, gitu-gitu aja, terus tidak ada perkembangan yang drastis dan sebagainya. Maka kadang-kadang alam semesta dan Tuhan itu memaksa seseorang untuk melewati masa-masa yang dianggapnya itu pahit, padahal ini adalah ujian yang tetap harus disyukuri. Two of Pentacles di sini menunjukkan bahwa kamu saat ini sedang berpikir terlalu multitasking banget ya, jadi bercabang banget. Nah, di sini kamu disarankan untuk tetap fokus pada apa yang harus kamu selesaikan, pada apa yang sedang terjadi, dan kamu harus memiliki skala prioritas. Jangan sampai kamu itu terjebak ke dalam situasi yang kamu handle semua situasi ini gitu loh. Keadaan ini jangan sampai kamu memang harus menyelesaikan beberapa masalah, tetapi bukan berarti kamu harus semua breng jadi satu diselesaikan semua, tapi step by step, one by one gitu kan, ada skala prioritas yang memang harus kamu miliki. Mana yang terlebih dahulu kamu harus selesaikan, dan mana urutan kedua, ketiga, dan seterusnya ya. Jadi urutan ke-1, kedua, ketiga, dan seterusnya. Harus ada skala prioritas ya, sehingga kamu bisa lebih fokus menyelesaikan masalah. So, dalam hal ini saya melihat bahwa kamu tetap membutuhkan bantuan dari seseorang, bantuan dari orang lain untuk bisa menyelesaikan masalah yang sedang kamu hadapi ini. Sebab di sini ada energi kehancuran yang sepertinya sudah kamu rasakan atau bakalan kamu rasakan, atau bahkan sudah terjadi kemarin. The Tower ini menunjukkan adanya kehancuran, baik kehancuran hati kamu, kehancuran yang mungkin lebih pada karir, finansial dan sebagainya. Tetapi jangan lupa bahwa di sini kamu membutuhkan seseorang untuk bisa lebih mendapatkan petunjuk-petunjuk, dan yang penting lagi adalah kamu lebih dekat kepada diri kamu sendiri, dan yang utama adalah dekat kepada Tuhan. Disitulah kamu bakal mendapatkan petunjuk-petunjuk dari Ilahi untuk bisa melepaskan diri kamu dari energi negatif, dari lingkaran-lingkaran setan yang mungkin bikin kamu tuh pusing, stres dan sebagainya. Oke, kita bakal melihat dari kartu yang selanjutnya teman-teman ya. Saya bakal shuffle kartu atau oracle card sebagai penegasan dari apa yang saya bacakan di video ini ya. Oke, kita shuffle kartu ini dan kita keluarkan 5 kartu untuk memberikan jawaban-jawaban dan penegasan bagi teman-teman Leo ya. Kita akan melihat apa saja pesan-pesan dan hal apa saja harus kamu lakukan mulai dari sekarang dan seterusnya. Oke. Oke, teman-teman, kita sudah lihat ada 5 kartu. Pertama, release your ex ya. Jadi apapun itu yang sudah terjadi, saatnya kamu merilis, saatnya kamu releasing, melakukan healing, membuang seluruh energi negatif, melepaskan segala yang memang ternyata tidak baik buat kamu. Gini teman-teman, kadang-kadang kamu merasa bahwa ini yang terbaik buat gue gitu kan, tapi jangan lupa, yang terbaik buat kita belum tentu yang terbaik menurut Tuhan ya. Jadi kadang-kadang kita harus mengikuti
apa yang memang sedang terjadi, kita dipaksa untuk mengikuti, kita dipaksa untuk menerima. Jadi solusi atau langkah terakhir yang harus kamu lakukan di sini adalah kamu merelakan, mengikhlaskan, gitu kan. Walaupun saya tahu ikhlas itu tidak gampang, merelakan juga tidak gampang, gitu kan. Tapi jangan lupa juga bahwa kadang-kadang kita merasa seperti seolah-olah kehilangan seseorang, ya. Kita kehilangan orang yang paling kita cintai, kita kehilangan pekerjaan, kita kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Tapi kalau memang ternyata menurut Tuhan itu bukan yang terbaik buat kita, maka apalah daya kita, gitu kan. Maka yang harus kita lakukan adalah release your ex, release semua hal-hal yang berkaitan dengan dia, pekerjaan, atau apapun yang memang hilang dari dalam kehidupan kamu. Religious factor, ya, dimana kamu di sini diminta untuk kembali lagi lebih taat dalam beribadah, lebih dekat dengan Tuhan, lebih dekat dengan diri kamu sendiri, ibadah ditingkatkan dan sebagainya. Karena bisa jadi Tuhan itu memberikan sesuatu teguran bagi kita itu dengan cara-cara yang kadang-kadang ekstrim, gitu kan. Nah, karena mungkin selama ini kita bandel, gitu kan, tidak pernah nurut, kita semau sendiri, semau gue dan sebagainya, ya. Jadi lebih dekat lagi. Terus kemudian stay optimistic about your love and life, ya. Jadi tetaplah yakin, tetaplah optimis, tetaplah memiliki semangat di mana kamu tetap harus melanjutkan hidup kamu. Apapun yang terjadi, hidup harus tetap berjalan, ya. Jadi itu kartu yang ketiga. Apapun itu, ya, yang jelas kamu tetap harus membutuhkan bantuan orang untuk memberikan penguatan, solusi, advice, pencerahan, atau bahkan terapi-terapi khusus buat kamu agar kamu bisa lebih tenang, lebih optimis, dan kamu lebih bisa menghadapi kenyataan ini. Keep an open mind, ya. Jadi tidak menutup kemungkinan, ya, bahwa yang terjadi ini adalah teguran, bahwa yang terjadi ini adalah sentilan dari Tuhan, seperti yang saya katakan tadi. Maka tetaplah kita buka pikiran kita tetap belajar, kita tetap learning by doing. Dari apa yang terjadi, kita belajar, kita memahami, kita mengerti, gitu kan. Nah, ketika kita mampu menarik diri, diam, bermeditasi, bermuhasabah, kita dekat dengan Tuhan, ya, kita mendekatkan diri, kita ibadah, kita tingkatkan. Saya yakin dari situ kamu akan mendapatkan banyak hal yang kamu sadari, yang kemudian membuat kamu mengerti bahwa oh ternyata kejadian ini ada pesan-pesan khusus buat saya. Di balik ini ada pesan dari Tuhan khusus buat saya. Kurang lebih seperti itu. Trust, ya, yang terakhir. Percayalah bahwa Tuhan itu pasti memberikan yang terbaik. Percayalah bahwa diri kamu itu pasti mampu melewati ini semua. Percayalah bahwa yang terjadi ini, meskipun ini terasa menyakitkan, ini adalah hal yang terbaik. Ini adalah yang paling tepat buat kamu saat ini. Dan percayalah bahwa ini menjadikan kamu menjadi naik kelas, menjadikan kamu mengerti tentang spiritual dan sebagainya. Oke, teman-teman, mudah-mudahan ini bermanfaat buat kamu, khususnya buat Leo. Dan silahkan buat teman-teman yang kepengen konsultasi, kepengen self-healing, kepengen spiritual coaching juga, silahkan aja kamu langsung chat ke nomor WA yang tertera, dan kamu bisa ketemu langsung dengan saya juga. Terima kasih teman-teman yang sudah nonton video ini. Saya Damar Aji, salam keajaiban, dan sampai jumpa.